Sebuah wawancara yang cukup menarik ya untuk saya angkat pada kesempatan kali ini. Ini soal KDM. Nah, yang berbicara di dalam video yang akan saya putarkan ini seorang tokoh Banten ya. Jadi ketika beliau diwawancara berbicara soal KDM ini sangat-sangat luar biasa sekali. Ini penting untuk kemudian kita ketahui bersama ya, untuk kemudian kita saksikan terkait hal yang mengejutkan yang kemudian disampaikan oleh beliaunya. Dan ya, jangan di-skip-skip saudaraku. Ya, karena ini sangat-sangat menarik ya. Oke, biar tidak panjang lebar, kita seperti biasa intro terlebih dahulu. Silakan. Kita bisa tampil, kita bisa action tanpa perlu membawa leluhur-leluhur kita. Gitu. Nah, ada tidak nanti pengaruh-pengaruh Habib, pengaruh-pengaruh ajaran Habib yang berkurang. Nah, ditambah ya, kalau kita kaitkan dengan pergerakan politik di Jawa Barat lah, katakan itu daerah yang memang selama ini dikenal sarangnya Habaib gitu ya, markas syariah dan semacamnya. Nah, kira-kira ada sekarang udah nggak jadi sarang, nggak ada orangnya, udah pendukung Habib di Jawa Barat itu. Buktinya calonnya aja kalah. Iya, nah, makanya saya mau bilang Kang Deddy Mulyadi nih, ditambah Kiai Imad, ditambah Kang Deddy. Mungkin di Jawa Barat ini gimana Kiai? Kalau tadi cuma jawab, wah udah ditinggal itu selesai. Tapi urayanya bagaimana Kiai? Sebenarnya selama ini Jawa Barat itu bukan apa namanya markas Mukibin, nggak ada itu. Jawa Barat itu adalah orang-orang mulia dari zaman dulu. Turunan orang-orang kesatria, keturunan para raja, keturunan para ulama-ulama besar. Di sana ada Cikundul, di sana ada Sumedang Larang, di sana ada Syekh Yusuf Baing di Jawa Barat itu. Di sana ada Syekh Mama Gentur, di sana ada Syekh Palak Pegentongan, di sana ada Kiai Atorid di Bogor. Di sana ada Mama Sempur di Purwakarta. Oh iya, Mama Sempur. Di sana ada Mama Gasol, di sana ada Mama Warudoyong, Mama Badru, Mama Inayatillah. Orang-orang besar, ulama-ulama besar, dan nasabnya besar semua. Kenapa ada kesan ketika PKS menguasai Jawa Barat, di sana basis Mukibin? Sebenarnya Mukibinnya itu aja. Kemudian mereka datang ke bawah-bawah, menjual-jual agama, menjual-jual cucu Nabi. Akhirnya banyak yang kemudian mereka itu terbodohi dan mengikuti. Nah, sekarang mereka tercerahkan. Dari mana dapat kita ketahui indikatornya? Kemenangan Kang Deddy Mulyadi yang sampai 80%. Secara pemilih yang ikut pemilu persen lebih, itu sudah menunjukkan di mana caci maki Bahar Smith, caci maki Balawi kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak berpengaruh pada pemilih Jawa Barat untuk memilih Kang Deddy yang inilah sebenarnya cita rasa keislaman bangsa Jawa Barat, bangsa Pasundan, yaitu cita rasa keagamaan yang memiliki kedekatan dengan budaya Sunda yang kental, yang selama ini dipaksa untuk ikut kepada bahwa tidak ada hubungan antara kesundaan keislaman, seakan-akan dipisahkan. Tapi dengan adanya sosok Kang Deddy Mulyadi saat ini, Jawa Barat kembali tercerahkan. Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara apa namanya itu kembalinya masyarakat Sunda Islam itu kepada kesundaan dan keislaman mereka dengan adanya polemik nasab ini. Saya tidak tahu, itu mungkin harus ada penelitian tersendiri. Tetapi saya kira memang ini adalah waktu di mana bangsa Nusantara pada umumnya, bukan hanya Jawa Barat, merindukan nilai-nilai kesantunan yang dulu mereka warisi dari ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para wali songo. Dari situlah kemudian ada perlawanan batiniah dari bangsa Indonesia menghadapi klaim-klaim keturunan Nabi, juga
adanya upaya memisahkan bangsa Indonesia dari tradisi keislaman mereka yang kental dengan budaya Nusantara. Sekarang coba lihat Kang Hanif, orang pakai peci hitam dipermasalahkan. Betul apa tidak? Ada orang mempermasalahkan orang pakai peci hitam. Kemudian apa namanya, tradisi-tradisi sampurasun dipermasalahkan. Sampurasun itu salam kita orang-orang Sunda. Dari zaman nenek moyang kita sampurasun ada. Beberapa dekade ini ditinggalkan karena ada cara berpikir yang salah itu. Padahal budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Hadis dan Ijma', maka budaya itu welcome oleh ajaran Islam. Selama ini ajaran kita begitu. Tapi ada sebuah upaya untuk memisahkan kita dari akar budaya kita, dari jati diri bangsa kita, seakan-akan Islam adalah suatu hal dan budaya tradisi adalah hal lain. Dan ini yang tidak boleh dibiarkan. Masyarakat Sunda hari ini telah tercerahkan. Putra-putra dari para ulama-ulama besar yang ada di Jawa Barat sudah tercerahkan dan sisanya akan tercerahkan. Putra-putra dari Mama Sempur Purwakarta, Mama Gentur, Mama Gasol, Mama Warudoyong, Mama Hasan Basri Kerawang, dari Syekh Hasan Mustafa yang ada di Bandung, dari Syekh Zainal Mustafa yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Pamijahan, yang ada di Ciamis, itu semua orang-orang besar, ulama-ulama besar di Bogor juga. Dan saya yakin ulama-ulama besar di Bogor juga. Dan saya yakin PWI dalam waktu sebentar lagi di Jawa Barat akan merata. Nah, ngomong-ngomong PWI ini, Kiai, Langsung aja. karena ini menarik ya. Kemarin penolakan di Tulungagung, kemudian di Demak, itu PWI loh. Nah, saya melihat pergerakan PWI ini progresif, Kiai. Tapi mungkin Kiai bisa menjelaskan lebih detail tuh, tentang apa maksud pergerakan PWI ini diperuntukkan untuk apa, dan kenapa itu beriringan ya, walaupun tidak beriringan banget. Artinya kan Kiai Mat dulu nasabnya, kemudian ada PWI. Yang mungkin bisa diberikan penjelasan, Kiai. Ya, karena PWI ini kan didirikan oleh putra-putri Nahdlatul Ulama. Sementara Nahdlatul Ulama secara kelembagaan belum mengambil sikap. Nah, dari situlah para pembesar-pembesar masyarakat yang memiliki otoritas di tengah-tengah masyarakat, dalam satu sisi mereka mencintai Nahdlatul Ulama, dalam sisi lain mereka juga mencintai masyarakat yang sekarang ini menurut pandangan mereka ada di dalam situasi bahaya dari ajaran-ajaran Balawi dan dari pengakuan nasab mereka. Mereka saking cintanya pada NU tidak ingin melibatkan NU secara kelembagaan, face to face berhadapan dengan orang-orang yang masih mempercayainya. Maka perlulah dibentuk sebuah organisasi yang betul-betul telah suci dari Balawi. Ia telah suci dari pemikiran-pemikiran Balawi, telah suci daripada husnudon pada Balawi. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Semakin hari ulama-ulama besar menunjukkan dukungannya kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Bahkan beberapa daerah ngantri untuk dilantik kepengurusannya, baik di tingkat wilayah provinsi maupun di tingkat kabupaten, di pimpinan daerah. Bahkan di sebuah kabupaten di Jawa Tengah itu bukan hanya level wilayah provinsi, tapi sudah sampai ranting, itu lengkap. Di Brebes itu sudah ada pengurus tingkat ranting. Jadi tingkat desa itu sudah ada. Kemarin di Cirebon saya bersama Ketua Umum Gus Abbas Buntet itu ikut hadir dalam pelantikan pengurus pimpinan pusat Kecamatan Astana Japura. Ini tingkat kecamatan. Dengan luar biasa antusiasme masyarakat, dengan acara yang begitu besar, begitu mewah. Saya diangkat-angkat pakai nagaliman, tradisi dari Cirebon. Ini menunjukkan ada ghiroh, semangat, antusiasme masyarakat untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka sama dengan Anda
wahai PWI, wahai Kiai Imad, tidak percaya pada nasabah Balawi. Intinya di PWI itu kan tidak percaya nasabah Balawi. Ketika orang-orang itu ingin daerah mereka itu dilantik ke pengurusan PWI, itu artinya ingin mengatakan daerah kami anti Balawi. Ini IPW ini tanpa dimobilisasi ya? Itu berangkat dari kesadaran masyarakat sendiri apa gimana? Mereka yang ingin dilantik datang ke sini, Kiai bagaimana caranya kami ingin mendirikan tingkat wilayah provinsi kami. Kemarin datang dari Batam, datang dari Kalimantan. Mungkin di Kalimantan Januari Februari ini mulai untuk dilantik. Amin. Ini sudah ngantri, bahkan sampai luar negeri. Luar negeri mana? Luar negeri di Jepang, Cina, Malaysia itu ingin juga ada perwakilan PCPWI, PCI-PWI, pengurus cabang istimewa, atau kalau di anggaran dasar PWI namanya PCK, pengurus cabang khusus luar negeri. Kalau di NU kan PCI itu pengurus cabang istimewa itu untuk luar negeri. Kalau kita khusus di PWI, PCI itu untuk kerajaan dan pondok pesantren yang ingin ada pengurus PWI. Jadi bagi pondok pesantren yang ingin ada kepengurusan khusus PWI di dalam pondoknya itu, maka namanya pengurus cabang istimewa Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang jadi ketuanya kiainya atau gusnya, kemudian kepengurusannya adalah sivitas akademika di pondok pesantren itu. Juga di keraton-keraton. Jadi pondok pesantren, keraton, kemudian padepokan, paguyuban seni, kalau kampus, itu boleh untuk membuat PCI. Kampus boleh juga itu, nanti PCI, pengurus cabang istimewa kampus. Dilantiknya langsung oleh ketua umum. Kalau untuk tingkat pesantren, tingkat keraton, tingkat padepokan, kampus, itu nanti akan dilantik oleh ketua umum. Baik. Namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia, ini sudah kita bisa lihat dari namanya. Berarti itu kan di situ nanti ada ajaran-ajaran Wali Songo yang dikembalikan ya. Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan yang mengganjal sebetulnya, tapi ini pembahasannya mungkin ditarik ke belakang lagi, punten lompat-lompat ya, karena ada pertanyaan yang mengganjal. Nah, kita balik ke PBNU ya. Yai tadi bilang pengurus NU itu 90%. Nah, saya tergelitik begini ya, punten. Ketum PBNU itu kan mengatakan husnudzon. Nah, itu bertentangan tidak Yai dengan Yai ini selama ini tentang nasabah? Husnudzon itu artinya nggak percaya. Iya, orang husnudzon itu begini nih, orang nih kelihatan jahat. Kelihatan jahat tapi ada potensi baik sedikit. Lah husnudzon aja, mudah-mudahan potensi baik ini gitu. Yang akan dimuamalahkan kepada kita. Ya orang udah husnudzon itu berarti nggak percaya, sebenarnya udah nggak percaya. Tapi Yai selama ini masih di NU struktural kan? Saya kan masih di RMI gitu kan, masih, tapi udah demosioner juga. Oh iya. Tapi kalau hubungan secara struktural dengan pengurus-pengurus atau dengan PB itu gimana ya? Bentar. Iya, lancar-lancar aja. Oke. Baik ya, ini mungkin yang terakhir. Nah, motif Yai tentang nasab ini, motifnya apa? Apa yang Yai sebetulnya inginkan dari pergerakan Yai selama ini? Apa yang Yai cita-citakan tentang Indonesia yang harus kembali kepada ajaran Nusantara dan mesti meninggalkan ajaran-ajaran oknum-oknum Habib dan nasab daripada Habib yang tidak terbukti dari Rasulullah SAW. Mungkin Yai bisa jelaskan. Saya ingin begini, Yai mencita-citakan apa gitu Yai? Iya. Saya ini pecinta sejarah, pembaca sejarah. Ya, saya lihat dari tulisan-tulisannya itu. Pecinta sejarah, pembaca sejarah, dan saya melihat kesejarahan bangsa Nusantara ini sejak awal. Apa yang mengakibatkan mereka ini menjadi besar pada masa lalu, lalu bagaimana mereka bisa dikuasai oleh penjajah, kemudian bagaimana kekesatriaan mereka yang suka berperang di masa lalu, kemudian bagaimana mereka bisa merebut kemerdekaan, bagaimana keadaan mereka setelah merdeka, bagaimana setelah
kita bersama-sama menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini? Dan apa keuntungannya kita berada di dalam sebuah bendera, di bawah bendera Indonesia ini? Dan apa kaitannya dengan apa namanya ajaran-ajaran Habib Alwi ini terkait dengan itu semua? Pertama, bangsa kita bangsa besar. Betul. Peradaban Nusantara ini peradaban yang luar biasa, diberi karunia oleh Allah dengan karunia alam yang luar biasa, tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Betul. Kita bisa minum air kapan saja, karena ada banyak kali, ada banyak sumber, ada banyak air terjun, ada banyak sekali yang apa namanya kita bisa akses untuk air kita. Betul. Kita banyak makanan. Jangankan kita sengaja menanam, tidak sengaja menanam pun banyak pohon-pohon dengan buah-buahannya yang bisa kita konsumsi. Iya. Dengan mengandalkan alam saja tanpa bekerja sama sekali pun mungkin bangsa Indonesia bisa makan semua. Kemudian bagaimana peradaban masa lalu bangsa Nusantara ini mampu menciptakan peradaban yang begitu besar. Peradaban apa seperti di Gunung Padang, peradaban Borobudur, peradaban yang terjadi di Jawa Tengah, Magelang, sekitarnya itu. Situ ada Prambanan, ada Roro Jonggrang dan lain sebagainya. Di Klaten banyak candi-candi besar yang banyak sekali kita bisa jumpai dari peninggalan masa lalu. Itu apa artinya? Artinya dari dulu bangsa kita bangsa yang kreatif, pekerja keras dan memiliki sebuah apa namanya itu skill individu, skill kebangsaan yang diturunkan turun-temurun sampai hari ini, dan saya yakin secara genetik itu masih ada. Tapi kenapa sekarang ini kita ini secara jiwa kok bisa dijajah oleh orang-orang yang di dalam apa namanya itu kesejarahan leluhur mereka bukan siapa-siapa, bahkan leluhur mereka tidak ada. Mereka tidak punya leluhur, ngaku-ngaku leluhur orang lain. Mereka bukan turunan Nabi, mengaku turunan Nabi. Bukan turunan ulama besar, diaku-aku bahwa Faqih Muqaddam itu ulama besar. Faqih Muqaddam orangnya aja tidak ada. Ini bener nggak ada ya? Nggak ada. Saya pernah ngomong ada itu kasihan. Husnudon. Tidak ada dalam sejarah orang bernama Faqih Muqaddam yang wafat 653 Hijriah. Itu tidak ada. Bagaimana orang yang tidak ada dia bisa berkirim surat kepada Syekh Sa'duddin Al-Ghifari? Bagaimana dia bisa mi'raj 70 kali ke Sidratul Muntaha? Bagaimana ada sebuah dialektika antara dirinya surat menyurat dengan Syekh Sa'duddin itu? Sehingga seakan-akan dari perdebatan antara Faqih Muqaddam dan Syekh Sa'duddin itu diperbincangkan ulama. Tidak ada. Surat menyurat itu hanya ada di kitab-kitab Ba'lawi. Dan itu ditulis abad berapa ya? Abad 9 Hijriah. Abad ke-9 Hijriah oleh Ali As-Sakron. Semuanya Ali As-Sakron. Yang mengaku mengklaim ijma adalah Ali As-Sakron. Yang mengatakan adanya surat menyurat antara Faqih Muqaddam Syekh Sa'duddin Ad-Dipari itu adalah Ali As-Sakron. Yang mengaku keturunan Nabi Ali As-Sakron. Semuanya yang mengaku adanya orang yang hasud, iri, dengki, yang tidak percaya nasab mereka juga Ali As-Sakron. Ali As-Sakron. Dari dialah semua ini berawal, dan saya akan mengembalikannya semua kepada Ali As-Sakron itu. Kalau Rumel mengatakan tentang Jawharus Syafat, sampai sekarang dia tidak bisa untuk menemukan sebuah apa namanya itu reportase ulama tentang Abdurrahman Al-Khatib ini. Tidak ada. Jadi Al-Khatib ini tokoh ya bukan fiktif, tapi kesejarahannya tidak jelas. Dia ditulis wafat tahun 700-an oleh ulama itu. Tapi kenapa dalam tradisi Balawi dia wafat 855 Hijriah? Kenapa itu harus 855 Hijriah? Karena disitulah ada keluarga Balawi di abad itu. Kalau sesuai dengan ulama itu yang mengatakan 740 Hijriah itu wafatnya, berarti tidak bisa dong mereportase yang namanya Abdurrahman Segaf. Tidak bisa mereportase Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf. Tidak bisa mereportase. Sedangkan
pengakuannya ada di abad itu. Maka ini namanya Abdurrahman Al-Khatib, kitabnya namanya sama Al-Jauharus Safaf, kemudian tahunnya dirubah. Itu tahun 740 wafat, di sini disebut 855 wafat. Coba Rumel pernah mengatakan ini ditulis 820. Ketika Ali As-Sakron baru berumur 2 tahun, masih bayi. Berarti yang pertama bukan Ali As-Sakron yang mengatakan bahwa Balawi turunan Nabi, tetapi Al-Jauharus Safaf. Iya, mana kitab Al-Jauharus Safafnya? Yang ada itu manuskrip yang baru ditulis 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Al-Jauharus Safaf. Al-Jauharus Safaf itu manuskripnya. Saya punya manuskripnya, PDF-nya. Itu ditulis 40 tahun yang lalu. Terus itu Gus Rumel jalan-jalan ke Timur Tengah segala macam itu, Yai. Ya kan orang itu hidup itu perlu adanya refreshing. Agar tidak terlalu puyeng dia mikirin bagaimana ngakalin Kiai Imad ini ya, katanya susah amat dia ngakalin Kiai Imad. Gitu. Bagaimana ngakalin haplogroup supaya orang tidak percaya bahwa tes DNA itu sangat presisi di dalam menentukan nasab itu. Dia bikin framing-framing begitu kan dia puyeng itu. Maka memerlukan jalan-jalan agar otaknya tidak terlalu meledak gitu. Melihat ketenangan di Eropa lah. Di Eropa nggak, di Turki nggak? Turki Eropa juga kan. Di Timur Tengah ya, mungkin. Nah, ini mungkin beneran terakhir ya. Ada nggak unsur kebenciannya ini terhadap Habib? Karena mungkin saya melihat sebagian komentar itu, oh ya gini gitu ya. Benci dan cinta itu diatur dalam agama. Cintanya juga karena Allah. Hubbu lillah atau al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Kita benci karena Allah, kita juga cinta karena Allah. Balawi apabila mereka mengaku turunan Nabi, nabinya itu tidak main-main, nabi saya loh. Iya, betul. Nabi yang saya cintai, yang saya tulis dalam kitab-kitab itu Habibi Muhammad, kekasihku Muhammad. Mereka mengaku keturunan Nabi dalam keadaan banyak di antara mereka itu berbuat kemaksiatan. Mendohirkan joget-joget begitu-begitu yang tidak menjaga muru'ah. Kemudian mendohirkan ada yang mabok-mabokan itu saya lihat di YouTube. Kata seorang penceramah anak topiknya Segap, kalau ngelihat Balawi itu lagi mabok, jangan kasih duit, kasih beras, tapi jangan benci orangnya. Lah ini ajaran apa? Tidak ada dalam ajaran Islam begitu. Punten ya, saya ingin bertanya lagi kan. Nari-nari itu tradisi mana sih? Karena joget-joget begitu itu ya bagi kita orang santri itu sudah hilang muru'ah. Tidak sah jadi wali nikah, tidak sah jadi saksi nikah. Orang yang joget kayak Balawi tidak sah jadi saksi nikah. Makanya di antara mereka saya katakan bagi yang kita lihat sering berjoget itu tidak bisa jadi waliullah. Kalaulah Balawi itu pernah kelihatan berjoget begitu, yakini mereka bukan waliullah. Dan tidak akan pernah ada kualat bagi orang-orang seperti mereka itu. Ya baik. Tapi dari Balawi sendiri ini kan mungkin ada saja yang berkemungkinan menjadi wali karena keilmuannya ya. Nggak ada kayaknya Balawi jadi wali itu nggak ada. Saya lihat sama semua. Oke, closing statement ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan yang ingin kontribusikan kepada netizen. Saya sudah lama ini diangkat di dalam YouTube-nya Kang Hani Farhan, namun belum pernah mengucapkan terima kasih. Ini orang-orang banyak mengira Kang Hani Farhan ini adalah santri saya atau adik saya atau anak saya karena wajahnya ganteng juga kayak saya kan. Gantengan jaya. Ngaku dewek. Sebenarnya kami tidak saling kenal mengenal. Saya sering menonton beliau ini Kang Hani Farhan dari mulai awal, tapi sebelumnya itu tidak pernah berjumpa. Baru berjumpa setelah beberapa bulan berjalan polemik nasab. Saya secara umum mengucapkan terima kasih kepada saya juga terima kasih ya Kang Hani Farhan. Disaksikan oleh YouTuber netizen
Mudah-mudahan netizen mendoakan Kang Andi Farhan Amin, amin. agar hidupnya berkah, banyak duitnya, Amin, amin. tinggi pangkatnya, Amin. murah segala rizkinya, Amin. dapat mencapai cita-cita dan Amin, mudah-mudahan jadi presiden Indonesia. Amin Allah. Jadi presiden Indonesia. Amin Allahumma Amin, amin. Allahumma Amin Allahumma amin. amin. Dan untuk bangsa Indonesia yang saya cintai, polemik nasab yang selama ini sudah berjalan telah mampu untuk memberikan kesadaran identitas kebangsaan, kesadaran ajaran keagamaan yang benar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa Indonesia adalah keturunan orang-orang besar. Tidak pantas bagi bangsa Indonesia yang keturunan manusia-manusia besar di masa lalu menjadi budak siapapun di masa kini dan di masa yang akan datang. Bangsa kita adalah bangsa yang mencintai persahabatan, bangsa yang mencintai kesantunan, bangsa yang mencintai perdamaian. Tetapi bangsa kita juga telah terbukti sebagai bangsa yang tidak takut peperangan. Ini yang harus diingat oleh siapapun musuh-musuh bangsa Indonesia di seluruh dunia. Bahwa kita memang mencintai perdamaian, tapi kita lebih mencintai kemerdekaan. Kemudian ajaran-ajaran keagamaan yang selama ini ada di tengah-tengah bangsa kita, di dalam tradisi pondok pesantren, di dalam tradisi menasah-menasah, dalam tradisi di surau-surau, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis, terutama dalam kemanusiaan, harus ditinggalkan. Karena ajaran Al-Quran telah mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat dari siapa keturunannya. Maka jangan mau dibodohi oleh siapapun atas nama keturunan apapun bahwa dia lebih mulia dari bangsa Indonesia karena keturunannya. Tidak boleh ada lagi narasi-narasi yang demikian. Kalau dia mampu untuk menunjukkan dirinya berprestasi, kalau dia merasa sebagai ulama, dia harus bisa baca kitab kuning. Dia bisa baca kitab kuning, kita hormati. Kalau dia ingin terjun ke politik, dia punya partai, dia mencalonkan diri, silakan. Baru dia kritik pemerintah. Jangan dia bukan siapa-siapa, pimpinan partai bukan, RT juga bukan, berani mencaci maki Presiden Prabowo, berani mencaci maki Presiden Jokowi. Saya rasa orang-orang Jawa Barat ya, masyarakat Jawa Barat, saya rasa sudah banyak yang tahu ya tentang siapa seorang tokoh ya yang berbicara soal KDM di dalam video tadi itu ya. Nah memang ya beliau dikenal ya karena tentang bagaimana keilmuannya, tentang bagaimana tesisnya. Pokoknya beliau ini luar biasa lah ya, sosok tokoh dari Banten ini. Penelitiannya ya beliau gak main-main ya, meneliti dengan luar biasa sekali dan menyampaikan dengan cukup tegas bahwa seperti Habib Rizik dan Habib-Habib yang lain ya. Di dalam tesis Kiai Imad ya, tokoh barusan itu disampaikan Habib-Habib ini bukan keturunan Nabi. Menarik ya. Jadi sosok Kiai Imad ya, Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini Anda bisa dengar ya, menyampaikan hal itu loh ya soal KDM. Luar biasa. Semoga saja KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, semoga mendengarkan ya, apa yang kemudian dibicarakan di sana ya. Sebuah komunikasi, sebuah perbincangan yang saya rasa memang ini perlu ya untuk diangkat ya, biar teman-teman tahu terkait bagaimana pandangan beliaunya ya terkait sosok KDM ini ya, memang luar biasa ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa memahami ya
bisa mengambil sebuah poin, ya, kesimpulan ya, di dalam video tersebut. Dan ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya tampilkan ya pada kesempatan kali ini ya. Semoga teman-teman sekalian dapat mencernanya, dapat memahami dengan baik ya, dan silakan jika hanya menyimak 5 menit, 2 menit ya, atau ya 10 menit ya disimak hingga akhir lah ya, biar tahu terkait hal-hal yang kemudian disampaikan di sana. Ini luar biasa memang. Oke, mungkin itu saja saudaraku yang bisa saya informasikan kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, ya kesalahpahaman, saya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, mohon maaf ya jika ada kekeliruan atau kesalahpahaman terkait hal-hal apa saja yang telah saya sampaikan di sini. Hanya itu, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.